Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah berhenti. Termasuk salah satu kenikmatan yang hari ini kita rasakan, yaitu kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat jasmani rohani. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini selalu diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita menuju Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am surat 6 di ayat 60 dan seterusnya. Ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah berkuasa menidurkan kita semuanya, kemudian membangkitkan, dan apa yang kita lakukan selalu dipantau oleh Allah. Di ayat 60 Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Amin, terjemahkan itu. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Ini Allah yang menidurkan kita di malam hari. Jadi kita ini kalau enggak ditidurkan enggak bisa tidur. Malaikat itu tidak diciptakan bisa tidur, maka malaikat tidak pernah tidur. Malaikat itu siang malam, pagi sore siang malam, tidak pernah tidur dan tidak lelah. Tidak ada malaikat lelah, itu tidak ada. Karena memang tidak diciptakan tidur. Kalau kita tidak, memang ditidurkan oleh Allah. Karena manusia ini punya sifat lelah. Ini di malam hari. Kemudian, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Jadi kalau kita sudah mulai pagi sampai siang seperti ini, sampai sore, apa yang kita lakukan selalu dipantau oleh Allah. Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Jadi umur kita ini
kita jalani dengan seperti ini, Bapak Bu. Ya, dilalui dengan pertemuan semacam ini, dilalui dengan cara berdagang, bertani di siang hari, dilalui dengan menjadi pemimpin. Jadi hidup ini berputar begini, tujuannya adalah supaya Allah menyempurnakan umur kita ini sampai pada titik yang terakhir, namanya ajal. Kita nanti diberi ajal oleh Allah, tidak tahu di mana ajalnya itu. Posisi ajal itu di mana? Kita tidak tahu. Fi ayyi ardi tamut. Di bumi mana kita akan mati atau meninggal? Tidak tahu. Nah, setelah itu ujungnya adalah summa ilaihi marji'ukum. Nih. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Nah, ujungnya di sana. Dan nanti akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memberitahukan pada kita bahwa hidup kita ini dipantau oleh Allah. Setelah dipantau, nanti kalau ajalnya tiba, kemudian kita kembali kepada Allah semuanya. Nanti diberi kabar oleh Allah, yunabbi'ukum. Nanti diberi kabar kepada kita. Allah nanti menghabarkan kepada kamu dalam ayat ini, memberitahukan pada kamu. Apa yang diberitahukan? Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian waktu di dunia itu mengerjakan. Apa yang kalian kerjakan itu negatif menurut Allah atau positif menurut Allah, nanti akan diberitahukan. Karena itu kita nanti akan mendapatkan hasil catatan hidup kita, Pak. Sekarang diberitahu oleh Allah, nanti prosesnya semacam itu. Bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, mereka akan berbuat baik karena kepingin catatannya baik. Maka di ayat ini, Quran surat 6 ayat 60 ini, dia adalah menidurkan kamu di malam hari. Orang tidur itu ingat enggak? Enggak ingat. Orang tidur itu sadarnya sudah hilang di ambang sadar. Sebetulnya tidur itu latihan mati, Bapak. Buktinya kalau ada orang berjalan, kadang didatangi orang, enggak tahu. Itu namanya latihan mati. Setiap hari kita latihan mati dengan tidur itu. Makanya orang tidur itu posisinya nggak ngerti dia seperti apa, nggak ngerti. Ada orang yang tahu seperti ini. Nah, ini orang tidur tapi direkam. Dia nggak tahu kalau ini direkam. Jadi ngorok semacam ini. Oke. Ada lah. Kita enggak tahu. Walaupun ngoroknya buanter, orangnya lo gak ngerti kalau dia ngorok. Gak bangun gitu loh. Masih geratak kan. Enggak bangun orang tidur itu.
nang dipegang oleh Allah nyawanya. Kemudian Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Dibangunkan oleh Allah untuk disempurnakan. Jadi tidur dibangunkan, tidur lagi dibangunkan, agar supaya sempurna masa tunggunya itu yang ditentukan oleh Allah. Pukul berapa, hari apa, tahun berapa, posisi seperti apa, kita tidak tahu. Tapi dibuat oleh Allah, tidur, bangun, kerja, tidur, bangun, kerja, terus ini berputar. Baru nanti kita diberitahu hasil kerjaan kita ini. Ibnu Katsir memberikan catatan bahwa Allah berkuasa mewafatkan hamba-hambanya dalam tidur mereka di malam hari. Pengertian wafat di sini, Bapak Ibu, merupakan wafat kecil atau mati kecil. Itu yaitu tidur itu. Sebab nanti ada mati yang secara serentak bersama dengan dunia. Itulah namanya kiamat besar. Kalau ini namanya kiamat kecil. Tidur itu kiamat kecil. Kiamat latihan kiamat kecil, mati itu kiamat kecil. Kemudian nanti ada kiamat besar. Bareng matinya bersama dengan dunia dan isinya ini. Kalau di surat 3, surat Ali Imran, itu Allah pernah mewafatkan seorang utusan namanya Isa Al-Masih. Ayatnya mengatakan gitu, idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Surat 3 ayat 55. Nih, supaya jelas ya. Taman terjemahkan ini. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Nah, Allah mengkabarkan pada Isa, wahai Isa, kamu saya beritahu ajalmu sekarang, tak wafatkan kamu. Mutawafikan itu artinya diwafatkan, kamu saya wafatkan. Nabi Isa itu nanti waktu itu diwafatkan, Bapak bisa lihat. Karena waktu itu dikepung oleh Raja Dolim bersama bala tentaranya, akan dibunuh. Itu makar mereka. Allah lebih baik makarnya. Walaupun dikepung, posisi di dalam rumah sendirian, ada orang yang menjadi muridnya Nabi Isa. Orang ini berkhianat kepada gurunya, berbelok kepada raja yang dolim. Akhirnya diberitahu bahwa Isa itu berada di sana. Kemudian dia masuk lewat atas, Bang. Begitu masuk, pintunya dibuka, dia diserupakan oleh Allah seperti Isa. Diserupakan itu berarti wajahnya kayak Nabi Isa. Lah, Nabi Isa diberitahu oleh Allah, wahai Isa, ini mutawafika. Sungguhnya aku ini mewafatkan kamu.
kamu tak warofiuka, kamu saya angkat kepadaku, ilayya, tak angkat nang aku. Kemudian Allah menyatakan wa mutahhiruka minal ladina kafaru, niki, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Tetapi orang yang masuk tadi diserupakan oleh Allah, diserupakan sebagai seorang Isa. Mereka dia seperti Isa, Nabi Isa, karena diserupakan oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah, naik sampai ke langit, tapi dimatikan dulu oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini bahwa Nabi Isa ini naik ke langit, tapi diwafatkan dulu, bukan naik terus dalam keadaan hidup. Jadi diwafatkan baru naik. Nabi Isa disucikan oleh Allah dari orang-orang kafir. Kemudian Allah menyatakan ini, wajailul ladina tabauka fauqal ladina kafaru ila yaumil kiamati. Niki. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Yang ikuti Nabi Isa diunggulkan oleh Allah dari orang kafir sampai hari kiamat. Masanya di masa Isa, Pak Bu, Nabi Isa. Kalau sekarang ini mengikuti Nabi Isa ya salah jalan, karena nabinya sudah diganti. Masa kenabian Nabi Isa itu sekian ratus tahun, sekian ratus tahun, baru lahir Rasulullah. Kenapa? Karena kitab Nabi Isa itu sudah dirubah-rubah oleh mereka. Yukharrifuna ammawadihi. Mereka merubah-rubah dari tempatnya. Jadi hukum-hukumnya dirubah. Maka Allah mengganti pedoman hidup manusia itu lewat Rasulullah dengan diturunkan Al-Quran. Dengan diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman hidup sampai hari akhir. Bukan sekarang mengikuti Nabi Isa. Kalau orang sekarang ini mengikuti Nabi Isa, salah tempat, salah jalan. Kemudian Allah menyatakan begini, summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Nah, nanti kembali kepada Allah semua. Zaman biyen juga kembali pada Allah, zaman sekarang juga kembali pada Allah semuanya. Nanti setelah itu terus Allah ngatakan, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Kalau pada waktu itu mereka berselisih paham, maka nanti diputuskan oleh Allah pada hari kiamat mana yang buruk dan mana yang baik. Itu keputusannya nanti di hadapan Allah. Kalau sekarang banyak orang yang selisih paham. Ada orang yang tidak percaya kalau menyembah Allah karena apa? Tidak kelihatan. Tapi mereka merasa bahwa menyembah selain Allah itu benar. Sampai pernah mereka itu mengatakan seperti ini kepada
teman-temannya ketika Rasulullah diutus oleh Allah. Misalnya di surat Furqan di ayat 42 itu ada kalimat itu. In kada la yudilluna an aliyatina laula an sabarna alaiha wa saufa ya'lamuna khina yarawnal adzaba man adallu sabila. Mereka itu mengatakan itu. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Muhammad itu hampir menyesatkan kita dari sembahan kita. Ngoten Bapak. Jadi mereka itu merasa bahwa kalau menyembah selain Allah itu benar. Begitu datang Rasulullah untuk merubah keyakinan mereka agar supaya hanya menyembah Allah. Mereka lalu komentar, Muhammad itu hampir menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Ngoten Bapak. Sampai mereka itu mengatakan itu. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Kalau kita tidak sabar menyembah patung-patung ini, wah, akan disesatkan oleh Muhammad. Nah, ngeten iki jenenge keyakinan yang berselisih. Nanti akan dihukum oleh Allah, dihukumi di sana di akhirat nanti. Mana yang benar dan mana yang salah. Makanya ayat ini menyatakan ini. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab. Nah, ketika nanti melihat azab, tahu yang benar mana, yang salah mana. Nanti mereka akan menyesal, Bu. Oh, ternyata benar Muhammad, ngaten. Tapi nanti dan sekarang orang yang diceritakan di ayat ini sudah mati semuanya. Sudah wafat, Pak. Artinya sudah tidak ada di dunia ini. Tapi orang-orang yang berkeyakinan semacam ini masih banyak. Yang diceritakan ini sudah tidak ada. Orangnya sudah mendapatkan balasan buruk di alam barzah, di alam kubur. Karena itu besok akan ketika mereka melihat adab, akhirnya tahu man adallu sabila. Siapa yang paling sesat jalannya. Bapak dan Ibu dari sekalian, Nabi Isa itu nanti diturunkan oleh Allah di akhir zaman bersama dengan Imam Al-Mahdi. Nah, di situ Nabi Isa menyempurnakan Islam, artinya berdakwah sesuai dengan yang didakwakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini tidak menyimpang, bukan dakwah pada zamannya seperti zamannya, tapi mendakwakan Islam yang berdasarkan Al-Quran. Itu nanti turun menjelang hari akhir. Di ayat lain Allah menyatakan begini, di surat 39 ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Surat 39 ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi kalau sudah mati dipegang jiwanya oleh Allah, memang dicabut itu. Tapi ketika orang tidur juga dipegang jiwanya. Kalau jiwa ini nggak dikembalikan, mati berarti. Dipegang ini kalau dikembalikan lagi oleh Allah, ya masih hidup. Kemudian Allah menyatakannya tadi,
maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Nah, ditahan oleh Allah sampai dia ditetapkan kematian. Ditahan itu dikembalikan lagi, tidur ditahan lagi, dikembalikan lagi, tidur lagi, ditahan, kembalikan lagi. Setahun itu ditahan dalam tidur itu berapa kali? Kalau malamnya ya ketok 365 hari malamnya. Nah, tidur siangnya belum tidur yang lain. Itu bertahan berapa tahun? Ditahan oleh Allah, dikembalikan lagi, hidup lagi. Ditahan oleh Allah, dikembalikan lagi, hidup lagi. Kemudian di akhir ayat wa yursilu ukhra ila ajali musamma, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau sudah ditentukan, ya sudah dilepas. Artinya tidak dimasukkan lagi ke rogo. Mana? Jiwa ini Pak Bu, kan ada raganya ya, terus dimasuki jiwa. Jiwa yang dimasuki ini dikai ilham kali Allah. Dikai ilham kali. Di surat As-Sam itu disebutkan ini. Fa'alhamaha fujuraha sing nomor loro, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa kan sudah dimasukkan ke dalam rogo ini dikai ilham dua, ilham takwa dan ilham fujur. Fujur itu dosa. Dikai kilo dalan dosa, iki dalan takwa. Pilih, kita milih. Kalau seperti ini namanya milih takwa. Tapi ada orang yang tidak milih takwa, milih dosa. Ada enggak? Banyak kan? Di dunia ini banyak orang yang milih dosa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh yang dipegang jiwanya oleh Allah dan diberikan, ada kisah tidurnya Ashabil Kahfi itu 309 tahun. Jadi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Gak mangan Pak Bu, gak ngombe. Karena yang menahan Allah, walaupun tidak makan, tidak minum, ya sehat saja, nggak sakit, nggak adem panas. Contohnya di surat 18 mulai dari ayat 16 dan 17. Sampai terjemahkan. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Niki usule temannya. Usule temannya dari Ashabul Kahfi tadi. Kan dipaksa untuk nyembah Tuhan Rojo itu apa? Nah, terus usul temannya, kalau kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah kamu tinggalkan, maka carilah tempat berlindung dalam gua. Di omongane napa nih? Omongane wong sing ditidurkan dari temannya itu. Walaupun omongane wong niku Pak Bu, terus direkam oleh Allah, diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan pada kita. Walaupun omongannya wong di Ashabul Kahfi itu kalau datangnya dari Allah namanya kitab suci. Maka kalau itu omongannya wong itu diwaca, kita dapat pahala. Namanya baca Quran. Per huruf dapat pahala, Pak. Karena sumbernya dari Allah. Lalu orang itu mengatakan ini, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu
dalam urusan kamu. Jadi orang yang sudah imannya tinggi mengatakan ini, sudah kamu ke gua aja, deli orang gua, nanti Allah akan memberikan kurnia kepadamu. Sudahlah, nanti disediakan oleh Allah yang berguna bagi kamu. Kamu tidak disia-siakan. Omongannya orang yang iman, kalau nggak iman tidak bisa ngomong. Ragu-ragu, iya tak urip tak gak. Paling awake dhewe nek gua ya mati. Bisa terjadi seperti itu. Kalau omongannya orang yang beriman lain, mantap dia. Nah, di gua itu wataro samsa idza tolaat tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas simali. Niki. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Matahari terbit itu dari timur. Berarti guanya ngadep ngalor. Kan matahari ini, Pak Bu. Ya matahari ini yang diceritakan. Ini sudah lama, sekian ratus tahun yang lalu. Ya matahari ini kalau muncul dari timur itu masuk ke pintu gua itu, di sebelah kanannya. Kalau di sebelah kanan, sebelah pintu gua dari timur ada sebelah kanan tuh, guanya hadap ke berapa? Ke mana? Selatan kan? Dari timur. Lalu dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Nah, matahari terbenam di sebelah barat sana, itu di sebelah kirinya gua, berarti guanya ngadep selatan. Kena sinar matahari terus pagi, siang, sore. Sedang mereka tidur di gua itu. Wahum fi fajwatin minhu. Niki. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Kemudian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi guanya itu kata luas, Pak. Dibuat tidur beberapa orang tadi. Karena dia menjauhi dari raja yang zalim. Maka ditidurkan oleh Allah dalam gua itu. Sampai Allah menyatakan begini. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Terus? Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Termasuk orang yang di gua tadi, karena dia mencari petunjuk, ditunjukkan oleh Allah bisa masuk gua tadi. Tapi kalau orang itu yang sudah disesatkan, gak ada yang menolong, pasti dia celaka hidupnya. Lalu di ayat 18, wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukudun wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid lawit tolakta alaihim lawallaita minhum firara walaimul mulikta minhum ru'ba. Ayat 18. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Kan malak-malik ini. Wong tidur kan ya nganan, ngiri, malik-malik. Nggih. Awake dhewe lek tidur nu terasa ndak? Miring ke kanan, miring ke kiri. Terasa enggak? Enggak terasa, tahu-tahu melorot gitu. Tahu-tahu jatuh dari amben. Mereka sepertinya
bergerak, tapi mereka itu tidur karena nyawanya dipegang oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan gini, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Nah, dibalik-balikkan itu Allah yang mengatur. Dibalikkan ke kanan, dibalikkan ke kiri, itu diatur oleh Allah. Seperti kita tidur itu ya, kan dipegang jiwa kita. Kita kadang dibalik ke kanan, dibalik ke kiri. Itu Allah yang ngatur, bukan awake dhewe, Bapak. Kemudian sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Nah, di muka pintu itu ada anjing. Anjingnya mengujurkan badannya ini. Nah, kalau anjingnya ya mati, Bapak, selama sekian. Tapi anjing itu dibuat oleh Allah mengujur situ. Orang terus ya Allah ngeten. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Kenapa? Kalau menyaksikan mereka berpaling, karena takut, Bang. Di situ ada anjingnya juga. Kemudian, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Tidur di gua diwala-wali ya. Kalau ada sebuah kisah ya, seperti ini. Low battery, please charge. Turki, 640 km dari Istanbul. Ini tempatnya, Pak. Di daerah Turki, 650 dari kota Turki, Istanbul. Kisah Ashabul Kahfi atau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran diyakini penduduk. Low battery, please charge. Low battery, please charge. Power off. Maaf, ini chestnya ketinggalan. Habis. Ini daerah Ashabul Kahfi di daerah Turki. Guanya sekarang sudah dibangun, Pak Bu. Ada tempatnya, apa ini, pakai duduk, pakai tidur. Nah, seperti ini. Sudah dibangun. Dulu ya berupa gua saja. Ini sudah sekian ratus tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan di ayat 19 nih. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Terus dibangunkan oleh Allah. Dibangunkan. Lah waktu itu kerajaannya zalim, sedang dibangunkan, rajanya muslim. Lah nggawa duit zaman biyen. Duit zaman biyen. Baru begitu bangun, dia merasa hanya setengah hari lah tidur, padahal sudah 309 tahun. Ayat ini menyatakan itu. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Pirang sudah lama, Kak? Berapa lama kamu di sini? Mereka menjawab itu. Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Badannya masih utuh, tidak berkurang sedikit pun, tidak sakit. Tadi bangun itu ngomong-ngomongan itu nih. Omong-omongan itu
dijadikan ayat ini. Kemudian berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Kemudian maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, gua duit zaman waktu itu. Lek 300 tahun tuh kira-kira ada perubahan enggak? Ada kan? Uangnya ada perubahan. Kita saja belum sampai 100 tahun itu sudah mengalami perubahan banyak, Bapak. Dulu ya, ketika saya ini sekolah itu ada yang lebih tua, ya, yang lebih tua lebih anu lagi, apa ceritanya lebih serem lagi. Biar itu sekolah itu ya maksimal Pak Bu, saya diberi uang saku itu untuk sekolah itu Rp0,5. Rp0,5 saiki iso gitu ku apa-apa. Gak bisa. Biyen Rp0,5 iku wis nang warung, kayak wis tuku lontong, tuku yang lain. Rp0,5 sak ngombene ngoten. Rp0,5 itu 2 tali, Pak Bu. Karena Rp1 itu 4 tali. 4 tali itu 2 tali Rp0,5, kalau 4 tali Rp1. Sekarang sudah berubah. Rupiahnya sudah, kalau dulu zaman berapa tahun yang lalu duit Rp100 itu dapat OT-OT 1. Sekarang enggak boleh. Nggih. OT-OT itu apa? Kalau di sini mungkin 1.000 ya. 1.000. Kalau di Mojokerto sana ada OT-OT besar ini. Harganya berapa? 5.000. Dikai urang 1 gitu aja sudah 5.000. OT-OT. Padahal kita OT-OT 1 itu 1.000 dah. Nanti akan berubah, terus berubah. Dulu pada zaman awal-awal Presiden Soeharto menjadi presiden, harga bensin berapa? Harga bensin itu Rp25 1 liter. Oke. Sekarang berapa? 10.000. Beda ya. Malah dulu ada uang dipedot itu Pak Bu, dipecah uangnya, uang 1 langsung dipedotnya. Ya kayak tuku ya, dipedot tapi 100 dipedot, itu ada. Kalau uang dia itu punya uang 1.000, wah sudah bangganya luar biasa. Kalau ibu saya itu pernah bercerita, mbahmu itu pernah beli sapi dengan Rp1. Jadi sapi siji Rp1. Saiki yo gak oleh, Bu. Kita waktu napa? Idul Adha itu sapi 1 ya bukan Rp1. 24 juta rupiah. Biyen Rp1 itu sudah dapat sapi 1. Makanya gak iso dikrus duit biyen sampai saiki gak iso. Gak dipadakno gak iso. Kalau utang Rp1 pada zaman dahulu, gak oleh. Aku biar lo utang kamu itu Rp1. Sekarang saya bayar Rp1, gak bisa Bapak. Rp1 biar ini dadi opong. Mantan. Rp1 saiki ya gak ada nilainya Bapak. Wong duit 100 sing klitik itu, kricik itu. Uang Rp100. Orang diberi Rp100 gak gelem, gak mau. 500 itu kadang-kadang mau kadang enggak. Rp500. Saiki rata-rata sembarangnya 2.000, parkir 2.000, apalagi 2.000 minimal. Kemudian ada orang yang disuruh keluar bawa uang yang lama itu. Kemudian Allah memberitakan begini,
Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Yeah. Jadi kongon tuku panganan, tapi duit 300 tahun yang lalu. Kemudian, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Ini rahasia. Kowe aja cerita lho ya. Awake dhewe none gua gini. Nanti kalau kamu cerita ditangkap. Terus saiki tuku panganan, apa yang bisa? Nah itu makanan begitu beli ada orang jual makanan. Tapi uangnya 300 tahun yang lalu. Lo kaget saya duwe warung niku. Ini uang apa ini? Akhirnya diurus, dilaporkan ke raja. Nah itu baru terungkap. Dia menceritakan ini yang dulu waktu itu rajanya sangat bengis mengaku menjadi Tuhan. Rajanya namanya ini. Kemudian dijelaskan, raja sekarang tidak seperti dulu. Sekarang itu rajanya mukmin, orangnya baik, mata uangnya sudah berbeda. Nah itu Bapak Ibu sekalian terungkap akhirnya. Maka cerita ini namanya cerita Ashabul Kahfi, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ada lagi yang dipegang oleh Allah. Yang dipegang oleh Allah jiwanya, ditidurkan 100 tahun. Nih contohnya. Ini ada namanya Nabi Uzair. Ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Dulu pada masa itu orang-orang Yahudi itu dihabiskan, Bu. Orang Bani Israel dihabiskan oleh Allah dengan azab tek waktu itu. Nah, orang ini berjalan lalu mengatakan gini, "Duh, daerah rusaknya seperti ini, bagaimana ya Allah akan membangkitkan daerah ini menjadi baik lagi?" Akhirnya dia bawa kuda di situ, membawa makanan yang dibungkus dengan daun, Pak Bu. Kemudian bekal itu diletakkan di pinggirnya, kudanya ditautkan di situ. Terus dia tertidur, ditahan nyawanya oleh Allah selama 100 tahun, tidak tahu orang. Maka dikisahkan di Quran surat 2 ayat 259. Itu kisahnya seperti ini. Nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Temboknya roboh menutupi atapnya itu karena diadab oleh Allah, Pak. Dijungkir ini. Tak menusane ya entek. Daerahnya hancur semacam itu. Kemudian dia berkata, Nabi Uzair tadi berkata ngeten, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Kalau sudah hancur begini, gimana ya Allah akan memperbaiki lagi? Ini namanya untuk pelajaran kita, bahwa Allah itu mudah saja membuat. Wong ki mari ngomong ngono,
terus ditidurkan, ngantuk tidur. Terus disebutkan di sini, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin. 100 tahun Mbak Bu, saumure wong 100 nggih. Umur 100 iku ya wis sedek merotoli lah awak niku. Nggih ya. Mreteli apa merotoli? Oke. Wong gurung 100 rasane linu kabeh jan. Dengkul-dengkul gak karu-karuan lorone enggak. Kadang-kadang di umur 50 tahun separuh nilai 100. Ono sing sitok ditambani sitok muncul. Sitok ditambani sitok loro. Jadi saling berganti lorone. Engko kupingnya ditambani mripate ganti. Mripate go nang dokter ganti dengkule go nang dokter ganti liyane punggungnya. Ono ae Mbak Bu ganti terus. Oke. Begitu ditidurkan oleh Allah mi'ata amin. Summa ba'asahu. Nih. Kemudian menghidupkannya kembali. Dihidupkan kembali. Qala kam labista? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Nah, kalau Allah bertanya, itu berarti seorang nabi atau seorang rasul. Menungso dudu nabi dudu rasul gak mungkin ditanya oleh Allah. Enten lho, Bu. Mereka ditanya oleh Allah. Tanya ini, berapa lama kamu berada di sini? Jawab orang itu. Ia menjawab, okay. Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nah, kalau tidurnya jam 9, misalkan bangunnya pukul 3, kayak berapa hari itu? Tidurnya pukul 9, bangunnya pukul 3 sore. Setengah hari. Berarti perasaannya setengah hari, tapi 100 tahun itu. Allah berfirman itu. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Bal labista mi'ata amin. Saiki dikon apa? Allah untuk membuktikan kekuasaannya, orang itu kan bawa kuda, bawa makanan. Nggih. Allah mengatakan begini. Ketika sudah dibangunkan, ditanya tadi, terus dijelaskan oleh Allah, sebetulnya kamu itu tidur di sini itu selama 100 tahun. Sekarang fangdur ila ta'amika wasarobika lam yatasanna. Nih. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Jadi panganan sing digawa mbu pecel mbu makanan apa itu? Sing ono campur itu nasi campur misalkan 100 tahun loh buntele pancet segone gak mambu, yo gak garing, yo gak lede, yo gak dipangan semut, masih utuh seperti yang dibawa itu. Ini loh Allah Maha Kuasa, gampang bagi Allah itu. Tapi 100 tahun ceritanya wong wis akeh kan, cara urip pun wis sing liya-liyane lho Pak Bu. Sudah jatuh bangun, yang namanya hidup itu mencari rezeki luar biasa. Nggih. Kadang-kadang urusan pangkat juga tukaran cak kancane, nggih. Tapi dia tidur aja 100 tahun. Gawa panganannya masih bersih. Masih utuh seperti dia waktu membawa itu. Allah menyatakan, "Wangdur ila himarika." Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Coba delok himarika. Walid ja'alaka ayatan linnasi. Wangdur ilal idhami kaifa nusizuha summa naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Niki. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia.
kamu ini tak buat begini untuk menunjukkan saya berkuasa, Allah berkuasa kepada semua orang manusia. Kamu ini jadi saksinya, sumbernya dari ayat ini, Bapak. Allah itu kalau mengkabarkan itu mboten salah. Rasulullah nggak pernah menyaksikan ini, peristiwa ini, tapi diceritakan oleh Allah, disampaikan pada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan pada ulama di bawahnya, ulama menyampaikan pada kita. Sehingga kita tahu, oh biyen terjadi ada orang yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. oh, saiki keledaimu lho jadi tulang belulang. Wis kadok dagingnya. Pancene selama sekian ya, oleh keledainya gak dikei panganan ya. Ya mati. Terus jadi tulang belulang keledainya. Lah, keledai itu jadi tulang belulang karena orang ini mengatakan ini. Bagaimana ya Allah menghidupkan daerah yang sudah hancur ini? Bagaimana Allah menghidupkan daerah yang sudah hancur ini? Buktikan oleh Allah. Tidurkan 100 tahun, setelah dibangunkan ditakoni berapa hari? Saya hidup hanya 1 hari atau setengah hari. Delok pangananmu masih utuh kan? Delok ngombemu masih utuh. Saiki delok kudamu sudah jadi tulang belulang. Sekarang kalau sudah jadi tulang belulang, coba saksikan sekarang. Nih. Kemudian kami menyusunnya kembali. Disusun kembali oleh Allah. Kuda tadi. Terus? Kemudian kami membalutnya dengan daging. Tulang-tulang itu disaksikan oleh seorang namanya Uzair ini. Dibalut dengan daging, ya. Setelah dibalut dengan daging, tulang belulangnya terus hidup, kudanya hidup lagi, Bapak. Bagi Allah mudah sekali itu. Allah Maha Kuasa kok. Nonton loh. Jadi kuda yang sudah jadi tulang belulang, kira-kira ono tampar enggak? Ada tamparnya enggak? Yang untuk nali itu. Ada enggak? Nah ini enggak diceritakan di sini. Tampari enggak diceritakan. Yang diceritakan tulang belulangnya kuda. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah ditunjukkan kekuasaan Allah, tulang belulang itu dibungkus daging, disusun kembali oleh Allah. Setelah itu, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Allah menghidupkan orang mati bagaimana? Allah menghidupkan yang telah mati itu bagaimana? Itu disaksikan. Terus dia pun berkata, baru sadar ngeten. Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi lain bukti dhisik. Ya, baru dibuktikan, ya Allah, saya yakin ya Allah, Engkaulah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ini namanya menguatkan keimanan. Jadi Allah kalau ingin menguatkan keimanan, biyen wong ditidurkan sih selama 100 tahun. Kalau sekarang enggak ada, Pak Bu. Kok wong sampai dekeno satu tempat terus tertidur sampai 100 tahun gak di ya entek pisan dagingnya. Sekarang tulang belulang. Nah, ini kisah Allah menahan jiwa seseorang. Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat yang lain wafat kecil atau wafat besar tadi dalam ayat ini disebutkan di surat 6 ayat 60 tadi. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari dan Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Menurut
catatannya tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan ini, Allah mengetahui mata pencaharian yang kalian kerjakan di siang hari. Kalimat ini merupakan jumlah muqtaridah dalam bahasa ilmu bahasa atau kalimat sisipan yang menunjukkan pengertian bahwa pengetahuan Allah meliputi semua makhluknya pada malam hari juga pada siang hari. Artinya apa? Di waktu mereka diam dan di waktu mereka bergerak, semuanya terliputi oleh pengetahuan Allah, tidak lepas. Jadi kita ini walaupun tidak ada orang, Pak Bu, Allah Maha tahu, direkam oleh Allah gerak kita itu seperti apa. Karena itu kalau kita berbuat buruk, ingat, saya ini dipantau oleh Allah, nanti akan ditunjukkan di akhirat. Malu kita, Pak Bu, ketika berbuat buruk. Maka orang yang beriman semacam itu, mereka tidak akan berbuat buruk. Segala langkahnya dia akan menunjukkan perbuatan itu baik. Di ayat lain, di surat 13 ayat 10 itu Allah menyatakan gini, sawa'un minkum man asarrol qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 10. Nih. Sama saja bagi Tuhan. Nggih. Siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu. Di ono sing merahasiakan ucapannya, ono sing secara terus terang ucapannya itu. Semuanya diketahui oleh Allah. Allah Maha Khabirun. Khabirun itu Maha meneliti, Pak. Lalu di ayat ini disebutkan, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Kalau ada orang di malam hari bersembunyi, Allah Maha tahu. Orang tidak tahu karena mata orang terbatas, Pak. Kalau tidak ada sinar, tidak ada cahaya, orang tidak bisa melihat. Tapi bagi Allah, cahaya atau tidak cahaya, Allah Maha mengetahui. Karena yang menjadikan dunia dan isinya itu Allah. Ngeten. Bapak dan Ibu dari sekalian, atau di ayat yang lain, contoh ya, di surat 28, surat Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untuk kalian malam dan siang. Nah, ada malam, ada siang, itu rahmat dari Allah itu. Jangan dikira wala yos ket biyen yo ngene sadurunge awakmu lahir yo wis ana awan ana bengi, gak oleh. Itu rahmat Allah. Dijadikan siang, dijadikan malam itu rahmat Allah. Tujuannya apa? Supaya kalian beristirahat pada malam itu. Nah, itu loh. Yakni melakukan istirahat di malam hari. Supaya di malam itu istirahat kita. Ngoten. Kalau kita terus-menerus bekerja untuk mencari fadilah Allah, kurnia Allah. Kalau umpamanya gak dijadikan oleh Allah siang dan malam, jadi apa kita? Sudah berpikir nggak kita? Ini gitu. Seperti di surat 28 juga, itu ada kalimatnya kan? Surat Qasas, di ayat 71 itu Allah menyatakan gini, Kul, sampaikan ya Rasul, aro'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba ini, yang terjemahkan. Katakanlah,
ini maksudnya Rasulullah suruh menyampaikan pada umatnya, suruh menyampaikan begini, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Oh Pak Bu, umpama malam itu dijadikan oleh Allah sampai hari kiamat malam, kok siang mana ganti malam, besok malam ganti malam, siang besok siang ganti malam sampai hari kiamat. Dadi apa Pak Bu? Malam itu dinginnya itu tidak seperti siang. Kalau di daerah kita dinginnya siang itu ya kira-kira 32 sampai 40 derajat daerah yang panas. Nggih. Tapi kalau daerah dingin, contohnya di Aceh, siang saja sudah kadun, Mbak Bu. Siang itu loh, harus pakai jaket berukut begitu. Siang, bagaimana malam? Malam dingin, misalkan saya buat begini, satu malam ini dinginnya misalkan 10 derajat Celcius. Kalau besok siang dijadikan siang, besok siang itu dijadikan malam, sudah mudah lagi menjadi min 10 derajat Celcius. Besok malam jadikan malam lagi, min lagi 20 derajat Celcius. Ben siang jadikan malam, min lagi, terus tambah begitu. Kalau sampai hari kiamat, guru sampai kiamat aja sudah membeku semua, darah-darah kita membeku. Makanya Allah menyatakan gitu, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyain afala tasma'un. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Yo, gak ono yang bisa memberikan sinar selain Allah. Kalau waktu malam, menurut saya Bu, waktu malam itu kalau gelap gulita, tidak ada listrik ya. Kalau gelap gulita, yang berfungsi apa? Yang berfungsi di diri kita ini apa? Badan kita berfungsi? Mata kita berfungsi? Enggak dapat melihat. Apa yang berfungsi? Hanya telinga. Tolong, misalkan, dengar, kamu di mana? Saya di sini. Garo Pak Bu, gelap. Sing berfungsi niki telinga. Makanya Allah mengatakan afala tasmaun, maka apakah kamu tidak mendengar? Apa kamu tidak mendengar? Ya mendengar kalau malam itu. Yang berfungsi hanya telinga. Apa mana banjir Pak Bu, sudah gelap gulita, banjirnya cepat naik sampai setinggi pintu. Nah sudah mati kita. Enggak kelihatan posisinya di mana dia, sedang berada di mana, airnya sudah naik. Yang berfungsi hanya telinga. Mek bengok-bengok toh. Kancane krungu bengok-bengoke, tapi ya pada akhirnya mati juga. Ini kalau si malam itu dijadikan sampai hari kiamat. Ayat 72 dibalik oleh Allah. Kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Nih. Katakanlah. Nah, katakanlah ya Rasul, sampaikan pada umatmu. Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Ya apa? Umpama siang itu dijadikan sampai hari kiamat, malamnya jadi siang, siangnya ada siang. Sekarang ya, kita hitung ya. Siang ini panasnya 30 derajat misalkan. Kalau malamnya jadi siang, udah naik menjadi 60 derajat. Ben siang jadi siang lagi, naik lagi 30 derajat. Malam ben itu jadikan siang lagi, naik lagi. Gak sampai kiamat Pak Bu, sudah terbakar dunia ini.
kita akan terbakar. Lalu Allah menyatakan gitu, man ilahun ghairullah ya'tikum bilaili taskununa fihi afala tubsirun. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Nah, siapa sih mendatangkan malam? Gak ada, hanya Allah yang bisa mendatangkan. Kalau waktu siang itu apa yang berfungsi? Mata, kan dapat melihat karena ada cahaya. Allah menyatakan ini. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Karena waktu siang gak perhatian kamu. Coba itu. Kalau saya jadikan sampai hari kiamat itu siang tok, mati kita Pak Bu, tidak ada kehidupan. Karena itu di surat 28 tadi ayat 73 itu di akhir ayat disebutkan walitabtagu min fadlihi, dan supaya kalian mencari sebagian dari karunia-Nya, ya, yaitu pada siang harinya. Kalau di malam hari supaya istirahat, kalau di siang hari supaya mencari karunia Allah. Itu namanya rahmat. Di ayat lain, ini coba jelas ini Pak Bu. Surat 78. Surat Naba itu loh. Ayat 10 sampai 11. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Nih. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Hidup mencarinya di waktu siang. Nek ana wong golek kehidupan di waktu malam, napa jenenge? No. Lek saiki ana lemburan ya. Tapi lek gak ana lemburan iku jenenge maling. Jokok barange wong di waktu malam. Maka di ayat di awal tadi Quran surat 60 tadi, dialah yang menidurkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Itu maksudnya semua pekerjaan kalian yang dilakukan siang hari itu diketahui oleh Allah. Di tengah ayat sebutkan summa yab'asukum fi, kemudian dia membangunkan kalian pada siang hari. Itu maksudnya begini, para mufasir, mujtahid, Qatadah, As-Sadi itu berpendapat domir fihi yang ada pada lafadz fihi kembali kepada siang hari. Summa yab'asukum fi, kemudian aku membangkitkan kamu, bangunkan kamu fi, di siang hari. Kalau Ibnu Jurayj itu memberikan apa penafsiran sing domir fihi kembali kepada tidur. Kemudian saya membangkitkan kamu dalam tidur, yakni dalam tidurnya. Tetapi mana yang lebih kuat itu yang pendapat pertama, Mujahid Qatadah ini, yaitu di siang hari. Jadi mari dibangkitkan terus siang hari mencari nafkah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kemudian di akhir ayat nih, liyuqda ajalum musamma, di surat 6 tadi ayat 60 di akhir ayatnya tadi, untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditentukan. Itu artinya kan sampai kepada ajal atau batas umur yang telah ditetapkan untuk masing-masing. Karena kita ini ada batasan, Pak. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Ada ayat lain, Pak, seperti ini di surat 40 ayat 67. Pak, yang terjemahkan itu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, terus sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu
sampai kepada masa dewasa. Nah, sekarang ini masa dewasa, terus Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. tua itu nanti sudah renta, Pak Bu. Terus Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. jadi gurung tua itu ada yang diwafatkan oleh Allah. Ada nggih? Banyak. Nah, ngoten niku jenenge Allah berkuasa memberikan ajal semacam itu. Jadi gurung tua ono sing dipanggil dulu, tapi sampai tua ada yang baru dipanggil. Nah, ayat niku di akhir ayat surat 6 ayat 60 tadi, summa yunabbiukum, lalu dia memberitahukan kepada kalian, menceritakan, membeberkan kepada kalian apa yang dilakukan, bima kuntum ta'malun. Dia akan mengadakan pembalasan kepada kalian terhadap perbuatan kalian di waktu di dunia ini. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah selalu dalam hidup kita ini, sehingga apa yang kita lakukan tidak salah, sesuai dengan aturan Allah, dan kita berusaha untuk mencari kebenaran yang disampaikan oleh Allah lewat Quran dan hadis Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan satu ayat. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Nggih. Nggih. Iya, diwafatkan. Jadi mari diwafatkan terus diangkat. Jadi nggak ada manusia yang tidak wafat, Pak Bu. Pasti wafat dulu. Nggak ada kehidupan yang tidak wafat. Nggih. Ngeten, Ashabul Kahfi itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ashabu itu teman, kahfi gua. Ashabul Kahfi temannya gua, ngono. Jadi pengertian secara umum tidur di gua, orang-orang yang tidur di gua. Ada yang menyatakan jumlahnya 7 orang tambah anjingnya, tapi ada yang mengatakan 5 orang tambah anjingnya. Itu yang tidak disebutkan dalam ayat, tidak disebutkan. Jadi ada pendapat 5 orang dengan anjingnya, 1 berarti 6. Ada yang 7 orang bersama anjingnya. Yang diceritakan oleh Allah Ashabul Kahfinya, bukan jumlah banyaknya. Begitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.